Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sistem application and processing yang beranggotakan pertama, Ilham Arsyamsyah Putra NIM 193. Yang kedua, Muhammad Yafi Fathoni Rambe NIM 196. Dan yang ketiga, saya sendiri, Felisa Devina Remalia NIM 305. Yang keempat, Elvana Mia Paramitra NIM 308. Yang kelima, Berliana Putri Aldila NIM 318. Dan yang terakhir, Melisa Trikartika Sari NIM 321. Saat ini, berjalannya suatu perusahaan memang sangat membutuhkan banyak elemen yang penting, sehingga perlu suatu hal yang menjadi alat manajemen yang sangat mudah digunakan, namun tetap bisa mengatur segala hal yang berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan. Salah satu alat untuk bisa mengatur berbagai urusan perusahaan adalah SAP. SAP adalah singkatan dari System Application and Processing. SAP atau System Application and Processing adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP adalah aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning terbesar yang dibuat oleh seluruh. ERP merupakan sistem integrasi yang ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional dalam bisnis. Dengan adanya ERP, pekerjaan menjadi lebih mudah karena yang dulunya dikerjakan secara manual kini bisa dikerjakan secara otomatis. Kemudian, penggunaan SAP. Awalnya, SAP dibuat untuk industri manufakturing. Di Indonesia sudah diterapkan pada tahun 90-an. Perusahaan awal yang menggunakan SAP ialah Astra International, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan Indofood. Kemudian, setelah itu baru diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Kini sudah banyak sekali perusahaan di Indonesia yang menggunakan ERP, yaitu Daihatsu Motor, Bentol, Prima Pertamina, United Tractor, Telkomsel, Aqua, Bluebird, dan masih banyak perusahaan lainnya. Penerapan modul tiap perusahaan pun beragam. Ada yang menggunakannya di bagian sales distribution saja, ada pula yang menggunakannya di financial accounting. Slide selanjutnya tentang seberapa pentingnya SAP bagi perusahaan. Dengan sistem yang terintegrasi dan menyeluruh, penerapan SAP membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, penerapannya dalam usaha kecil dan target bisnis tidak visioner justru tidak akan memaksimalkan dan merugikan. Namun, untuk usaha dengan target visioner ke depan, penerapan SAP sangat diperlukan. Mengingat penerapan SAP ini akan mampu mengendalikan data dan informasi perusahaan secara menyeluruh dalam satu kendali yang mudah. Untuk menjawab tantangan bisnis masa depan, transformasi perusahaan dengan sistem SAP akan dapat membuat perusahaan bertahan. Tidak hanya itu, kelebihan sistem SAP dengan sistemnya yang terintegrasi memungkinkan segala data, informasi, dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikelola dengan baik. Penerapan SAP juga memungkinkan peningkatan kualitas perusahaan saat masa-masa transisi menghadapi tantangan global lebih mudah diantisipasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fokus fungsi SAP bagi perusahaan. Yang pertama yaitu Sales and Distribution. Hal ini dapat membantu dalam efisien kegiatan yang berhubungan dengan proses pengelolaan customer order. Yang kedua, Materials Management. Mempunyai fungsi dalam hal proses pembiayaan juga pengelolaan inventory dalam gudang. Yang ketiga, Production Planning, yaitu membantu dalam proses perencanaan dan kontrol kegiatan produksi perusahaan. Yang keempat, Quality Management. Fungsinya untuk menganalisa kualitas proses dari semua rantai logistik. Yang kelima, Planning Maintenance, yaitu sebuah solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Yang keenam, Human Resource Management.
Hal ini memiliki fungsi untuk menangani aplikasi pendaftaran dan administrasi pegawai serta manajemen waktu dan pembiayaan untuk perjalanan sampai penggajian pegawai. Dan yang terakhir, financial accounting, yaitu mencakup standar accounting cash management, general ledger, dan konsolidasi untuk financial reporting. Jadinya jika SAP berjalan dengan baik, yang pertama yaitu data yang transparan. Dengan sistem SAP yang mempunyai sifat transparan, karyawan yang membutuhkan data dari departemen lain dapat dengan mudah mengaksesnya tanpa perlu repot meminta data dari user yang menginputnya. Yang kedua yaitu kualitas bisnis meningkat. Dengan kecepatan informasi data yang diolah oleh para user memberikan manfaat bagi perusahaan untuk melakukan strategi bisnis selanjutnya. Dalam mengambil keputusan juga tidak terlepas dari fungsi analisa yang dituntut untuk cepat dan tepat. Dengan begitu aktivitas bisnis ikut meningkat. Yang ketiga, meminimalisir human error. Perusahaan tidak luput dari human error, tetapi dengan SAP dapat diminimalisir. Hal ini karena SAP mampu mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang timbul. Yang keempat, tingkat akurasi tinggi. Sebuah inovasi baru dalam sebuah sistem, contoh saja untuk alur kerja di pajak departemen. SAP memungkinkan perusahaan untuk menganalisis proses laporan sesuai peraturan tiap negara. Hal ini jelas unggul dalam tingkat akurasi dan mengurangi resiko deadline yang terlewat. Selanjutnya, terlaksananya fungsi monitoring. Dengan SAP, atasan di perusahaan Anda dapat melakukan monitoring job untuk menghindari bobolnya data, alur kerja yang tidak sesuai standar operasional perusahaan, dan dapat melihat hasil pekerjaan secara real time. Yang terakhir, dapat terintegrasi dengan third party. Tidak perlu khawatir keamanan data perusahaan, karena konfigurasi SAP dapat dirancang aspek mana saja yang bisa diakses pihak ekstern dari perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.